Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan inovasi dari PT Gojek Indonesia. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan anggota kelompok 2 antara lain. Yang pertama ada Adelia, yang kedua Muhammad Safrian, yang ketiga Rizka Khairunisa, dan yang keempat saya Muhammad Rizal Afandi. Oke, jadi kami memilih Gojek karena Gojek memiliki inovasi yang sangat besar dan membanggakan bagi Indonesia. Mereka bisa membuat lapangan kerja yang banyak sehingga memperkecil tingkat pengangguran di Indonesia. Halo. Pertama, sejarah dari Gojek sendiri. Aplikasi Gojek ini diluncurkan ke publik pada kali pertama tahun 2010 di ibu kota. Sampai sekarang telah diunduh oleh 50 juta pengguna Android. Dan sampai saat ini PT Gojek Indonesia sudah sampai ke internasional, diantaranya Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pendiri dari PT Gojek sendiri adalah Nadiem Makarim yang merupakan lulusan program Master Bisnis Administrasi di Social Business Harvard. Visi dari Gojek adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Misi dari Gojek antara lain pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tampak kepada pelanggan. Gojek didirikan dengan prinsip menyelesaikan tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan teknologi yang memberikan dampak yang positif. Selanjutnya untuk poin kedua akan saya jelaskan. Gojek didirikan dengan prinsip menyelesaikan tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan teknologi yang memberikan dampak sosial positif. Dalam pendiriannya, Gojek sendiri memiliki prinsip bisa menyelesaikan tantangan sehari-hari yang ada di masyarakat kita, seperti dalam pengantaran makanan, dalam kegiatan kebersihan rumah, dalam kegiatan lainnya yang berkaitan dengan teknologi, contohnya juga dalam mempermudah setiap kegiatan masyarakat seperti adanya Gokar, Gojek, dan lain-lain. Next. Pada awal berdirinya, Gojek mempunyai 3 layanan. Yang pertama yaitu Gokar, GoMart, dan GoFood. Lalu akhirnya hingga saat ini dengan inovasi mereka yang terus berkembang, Gojek memiliki kurang lebih 20 layanan di aplikasinya.
Dalam aplikasinya sendiri, Gojek mempunyai 3 jenis aplikasi yang terdiri dari aplikasi milik mitra driver, aplikasi milik customer atau pengguna Gojek sendiri, dan juga aplikasi yang digunakan untuk pedagang-pedagang yang bermitra dengan Gojek, seperti pedagang-pedagang makanan yang bermitra dalam layanan Gojek seperti GoFood. Lalu next, kelemahan Gojek. Kelemahan Gojek sendiri sebenarnya lebih banyak pada kelemahan teknis seperti service error. Service error biasanya terjadi saat pengguna ingin memesan Gojek, biasanya gagal loading. Ini biasanya terjadi karena permintaan customer Gojek yang overload, jadi tidak bisa menampung banyaknya user dan juga drivernya. Yang kedua juga tidak bisa memilih driver. Jadi sebagai pengguna, kita tidak bisa memilih driver mana yang akan kita gunakan jasanya. Dan yang ketiga adalah tidak menemukan pengemudi Gojek. Ini sebenarnya sudah jarang sekali terjadi di perkotaan yang besar seperti Surabaya, Malang, Jakarta, karena saat ini driver di kota-kota besar sudah sangat banyak. Untuk kelemahan yang ketiga sendiri biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil yang minim driver ojeknya. Untuk kelemahan Gojek sendiri sebenarnya hanya kelemahan teknis. Di lain itu kelemahan Gojek sendiri berasal dari plus minusnya perbandingan layanan fasilitas Gojek dibandingkan dengan layanan fasilitas serupa lain yang akan dibahas nanti di poin keempat. Lalu yang terakhir, next. Yang terakhir, kegagalan dalam inovasi bisnis Gojek. Sebenarnya ini tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan karena penutupan 3 layanan Gojek seperti GoMassage, GoClean yang ada di GoLive sama GoFood Festival itu mereka ditutup dikarenakan permintaan pasar yang menurun akibat COVID-19. Jadi Gojek sendiri menutup 3 layanannya tersebut dan lebih berfokus pada 3 layanan utama mereka seperti transportasi GoRide, pesan antar makanan GoFood, dan juga uang elektronik GoPay dengan tambahan-tambahan inovasi seperti pada GoFood mereka menambahkan jarak antar, seperti biasanya untuk pembayaran menggunakan uang tunai, mereka lebih memberi pengertian kepada penggunanya untuk membayar menggunakan uang elektronik atau GoPay. Terus untuk pengantarannya mereka memberi peringatan jika pengantarannya bisa diletakkan di depan pagar dan sebagainya. Itu untuk materi poin 3 selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudari Rizka. Ya, saya akan menjelaskan poin ketiga, di mana analisis relevansi dengan salah satu bidang keilmuan yang terkait dengan bidang brand tersebut. Di sini karena kelompok kami kebanyakan bidang dari Fakultas Ekonomi, saya mengambil contoh salah satunya itu di bidang manajemen. Jadi poin ketiga adalah Gojek dan relevansinya dengan ekonomi. Yang pertama itu efek Gojek sendiri itu pada perekonomian Indonesia itu sendiri. Pertama itu adalah di UMKM Indonesia, Gojek membantu UMKM dalam menumbuhkan 93% mitra UMKM dan 55% mitra mengalami peningkatan pendapatan. Lalu untuk kontribusi Gojek sendiri terhadap bagi
negara Indonesia itu kontribusi sekitar 4,2 triliun atau 3 US dollar miliar. Dalam pedagang, ekosistem Gojek mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia itu sudah cukup besar efeknya. Begitu juga dengan dampak ekonomi bagi Indonesia sendiri. Lalu di sini ada segmentasi pasar. Dalam segmentasi ini Gojek membagi pasar menjadi pertama karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa juga pelajar. Hal ini juga didukung oleh segmentasi yang berdasarkan dalam hal mana yang berat, menengah, dan ringan. Di sini karyawan sendiri biasanya menggunakan aplikasi Gojek biasanya untuk berpergian, Gojek atau Gokar. Masyarakat umum juga sama halnya, dan biasanya juga menggunakan layanan GoFood dan GoSend. Lalu mahasiswa juga biasanya memakai banyak di Gojek, Gokar, dan GoFood. Lalu di sini saya akan menjelaskan dalam aspek marketing dan service, di mana dipelajari dalam manajemen, yaitu perusahaan jasa yang sangat menjunjung tinggi sebuah kualitas jasa. Gojek memiliki manajemen kualitas jasa seperti yang pertama, kehandalan. Gojek mampu memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan dapat dipercaya. Tepat waktu seperti pelayanan 90 menit delivery dimanapun di dalam kota tersebut. Lalu yang kedua ada daya tanggap. Gojek siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan konsumen karena Gojek melakukan sistem online. Dalam hal pelayanannya juga menyediakan pinjaman dana. Lalu yang ketiga ada asuransi atau jaminan. Dalam pelayanannya Gojek berusaha untuk membuat konsumen merasa aman. Dalam hal ini pemakaian jasa Gojek dan juga selalu sopan terhadap konsumen seperti transparan, dan juga Gojek selalu mengutamakan kejujuran dan kepercayaan. Lalu ada empati. Dalam hal ini Gojek berusaha menjadikan konsumen seperti partner dan juga menciptakan hubungan relasional yang baik dengan pelanggan. Lalu ada tangible. Gojek selalu memberikan fasilitas fisik yang memadai, juga perlengkapan dan juga sarana komunikasi. Aplikasi yang bisa diinstal di Android atau di Apple. Ada 5 kekuatan yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri, yaitu yang pertama ancaman produk pengganti, yang kedua ancaman pesaing, yang ketiga ancaman pendatang baru, yang keempat daya tawar pemasok, yang kelima daya tawar konsumen. Di sini dalam 5 persaingan tersebut akan dianalisis dengan SWOT. Yang pertama adalah strength, kekuatan di dalam Gojek tersebut. Satu-satunya model alat transportasi umum yang menawarkan berbagai macam kemudahan. Lalu Gojek ini adalah menggunakan layanan SMS, telepon, dan aplikasi mobile. Jadi penumpang tidak perlu menghampiri tukang ojek atau drivernya, cukup telepon atau mengirim pesan Gojek maka driver tersebut akan menghampiri Anda. Lalu yang kedua ada weakness. Kelemahan dari Gojek ini adalah ketika pelanggan menggunakan layanan personal shopping, mungkin barang yang diinginkan kurang sesuai dengan yang diinginkan. Ketika kurang lengkap menjelaskan barang apa yang ingin dibeli, dan saat ini Gojek masih menyediakan kredit untuk pembelian barang tidak lebih dari 1 juta rupiah. Lalu yang ketiga opportunities atau peluang. Yang dimiliki Gojek adalah dapat memperluas jangkauannya sampai ke kota-kota besar di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, karena dengan adanya Gojek, Indonesia ini dapat membantu tukang ojek yang dulunya belum mengenal teknologi dan masih mungkin sepi-sepi aja gitu peminatnya dalam hal ini beroperasi, sehingga struktur transportasi umum di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya dan juga mensejahterakan para
ojek-ojek yang dulunya masih manual, konsumennya langsung ke ojeknya gitu. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman yang akan dihadapi Gojek saat ini adalah dari pengendara ojek konvensional dan juga munculnya pesaing baru. Banyak kompetitor yang serupa seperti Grab, lalu ada Uber juga, itu di bidang yang sama-sama melayani konsumen di bidang jasa. Lalu dalam SWOT ini juga menghasilkan sebuah analisis yang tadi 5 persaingan tersebut menjadi sebuah solusi untuk driver di masa era industri 4.0 ini. Lalu selanjutnya poin keempat akan dijelaskan oleh saudara Syafri. Bisa disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kompetitor dengan bidang layanan jasa yang serupa dengan aplikasi Gojek, yakni aplikasi Grab. Next. Gojek sendiri didirikan oleh salah satu anak bangsa Indonesia sendiri pada 2010, yakni Nadiem Makarim di Jakarta. Sedangkan Grab merupakan aplikasi buatan Malaysia dengan pendirinya Anthony Tan pada 2012. Next. Untuk perbedaannya di sini layanan Gojek maupun Grab, yang pertama adalah strategi penetapan harga dengan layanan jasa untuk Gojek, yaitu berupa GoBike, yakni 2.500 per kilometer untuk jarak 1 kilometer, 12 km pertama. Kemudian untuk 12 km selanjutnya atau selebihnya 12 km akan dikenai biaya tambahan cas sebesar 3.000 km per kilonya. Kemudian setiap 1 km pertama akan dikenai tarif minimum 10.000. Untuk GoCar tarifnya yakni 3.500 per kilometer pertama, 3.500 per kilo. Untuk 1 kilometer pertama dikenai biaya 10.000. Dan ini tarif-tarif ini bisa berbeda untuk setiap wilayah-wilayah tertentu. Kemudian untuk perbandingannya, di sini ada aplikasi Grab. Untuk jasa layanan GrabBike ini 1 kilometernya dikenai biaya 1.750 rupiah per kilometernya untuk jarak 1 kilometer pertama. Kemudian untuk selebihnya 12 km akan dikenai biaya tambahan sebesar 3.000 per kilometer. Untuk GrabCar-nya akan dikenai biaya 3.000 rupiah per kilometer dengan biaya awal tarif minimum 10.000. Dan ini juga berlaku sama seperti Gojek, bisa tarif-tarif tertentu di wilayah-wilayah tertentu juga. Nah, selanjutnya di sini perbedaannya antara aplikasi Gojek dengan Grab. Yang pertama, layanan transportasi ada GoRide dan GoCar. Untuk Grab ada layanan transportasinya berupa GrabCar, berupa mobil, Grab Taksi berupa taksi, sewa GrabCar,
bisa sewa harian dan Grab Wheel. Kemudian untuk layanan makanan, layanan jasa berupa pesan antar makan yang dimiliki Gojek berupa GoFood dan GoFood Festival. Untuk Grab hanya memiliki GrabFood. Kemudian layanan ekspedisi pengiriman, Gojek memiliki dua layanan berupa GoSend dan GoBox. Sedangkan Grab hanya memiliki Grab Express. Untuk pembayarannya, Gojek memiliki beberapa alternatif tertentu seperti GoPay, GoBill, GoPoint, PayLater, dan GoPulsa. Sedangkan Grab hanya memiliki layanan berupa OVO yang mendalami subscription dan Grab Reward. Untuk layanan jasa berita dan hiburan, Gojek memiliki GoPlay dan GoTix. GoTix ini berupa pemesanan tiket bioskop, dan di sisi Grab ada tiket dan hotel. Kemudian untuk kesehatan, Gojek memiliki GoMed, GoMedic atau GoMed, sedangkan Grab, aplikasi Grab memiliki Grab Health. Untuk bisnis, di sini ada layanan aplikasi Gojek, ada GoBiz, sedangkan Grab ada Grab for Business dan Grab Ads. Selanjutnya, di sini terdapat perbedaan antara Grab dan Gojek dalam perekrutan sopir atau driver. Nah, di sini Gojek terdapat syarat-syarat tertentu untuk melamar menjadi sopir atau driver. Yang pertama adalah KTP, kartu tanda penduduk, kemudian SIM, surat izin mengemudi, STNK, surat tanda nomor kendaraan, dan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Sedangkan di sisi Grab terdapat tambahan berupa asuransi kendaraan dan buku tabungan CIMB Niaga. Jadi di sini terdapat perbedaan, yakni Grab lebih seperti mengutamakan keselamatan asuransi dari si driver Grab. Selanjutnya, daerah operasional. Daerah operasional sendiri, Gojek dan Grab sudah menjangkau hampir seluruh di kota-kota yang ada di Indonesia. Next. Untuk Gojek sendiri telah tersedia di Indonesia, Singapura, Vietnam dengan nama GoViet. Sedangkan di Thailand bernama Gets. Dan Grab sendiri terdapat di beberapa kota dan negara di ASEAN, tentunya terdapat di 8 negara, yakni Indonesia tentunya, Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, dan juga Kamboja dan Vietnam. Jadi untuk di sini kelebihannya Grab itu lebih menjangkau untuk seluruh ASEAN atau Asia Tenggara. Tetapi untuk Gojek sendiri kelebihannya adalah menjangkau seluruh kota, hampir di seluruh kota di Indonesia. Next. Lagi sudah. Nah, sekian pemaparan dari diskusi kami mengenai aplikasi Gojek. Apabila kelompok kami terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan diakhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.